Perhatikan, pemuda ini yang dibesarkan oleh ular piton sejak kecil. Dengan senang hati turun gunung untuk menemui tunangan. Namun begitu sampai di depan sebuah hotel, melihat seorang tua tiba-tiba jatuh sakit, dan dikelilingi oleh penonton yang hanya menonton. Tapi tidak ada yang berani mendekat untuk menolong. Pemuda itu melihat keadaan. Tanpa ragu langsung jongkok dan bertanya tentang keadaan orang tua itu. Tanpa disadari, orang tua itu adalah seorang miliarder bernilai miliaran. Karena dia ingin mencari pria yang baik untuk cucunya. Maka dia pura-pura sakit setiap hari di sini. Melihat orang tua tersebut pingsan, penonton khawatir pemuda itu akan dimanfaatkan. Namun, dalam sekejap, tiba-tiba orang tua tersebut terbangun dan berkata, "Tuan, kamu, pemuda. Usia saya sudah tua, tidak berguna lagi. Saya harus berterima kasih padamu, Tuan. Jangan sungkan. Saya senang melihat Anda baik-baik saja. Saya masih punya urusan, saya harus masuk mencari istri saya." "Hei, pemuda, aku adalah calon istri kamu." "Oh, dia ada di meja nomor 6. Cepat masuklah." "Meja nomor 6. Terima kasih, Tuan." Anak ini bagus, merasa baik. Cocok menjadi menantu keluarga Su. Hormat kepada Tuan. Apakah semuanya baik, Nyonya? Apakah kamu melihat anak itu? Mulai sekarang dia akan menjadi paman mertuamu." "Ya, Pak Jiang Yue, aku sudah menyiapkan jalan untuk anak bodoh ini. Sisanya tergantung pada takdir kalian." Pemuda di sini baru sadar setelah masuk. Orang tua itu tadi, bagaimana dia tahu calon istrinya ada di meja nomor 6? Tapi ketika dia duduk dan mulai memperkenalkan diri, wanita cantik di depan melihat pakaian hancur pemuda. Langsung bingung. Ketika pemuda menceritakan dia dibesarkan oleh ular piton, wanita itu semakin terkejut. "Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Halo, aku adalah Su Jiang Yue, punya rumah dan mobil. Pendapatan tahunan sudah melebihi 3 miliar. Mendengar bahwa wanita cantik tersebut memiliki pendapatan tahunan 30 miliar. Pemuda itu begitu terkesan hingga hampir saja melompat ke pelukan wanita cantik. Namun setelah menyadari kesalahannya, barulah dia menyadari bahwa dia duduk di meja yang salah. Maka dengan cepat meminta maaf dan mundur ke belakang. Ini adalah wanita cantik. Kakek dari wanita itu, yang tadi pura-pura sakit di luar, barulah perlahan-lahan mendekat. Setelah duduk, mulai memuji pemuda itu sebagai orang yang jujur, miliki hati yang baik. Langsung berkata kepada cucunya bahwa dia menetapkan pemuda itu sebagai menantu. Dan wanita cantik tidak memiliki prasangka terhadap pemuda itu. Namun dia ingin mengamati lebih lanjut sebelum membuat keputusan. Sementara itu, si pemuda telah menemukan calon istrinya yang sebenarnya. Namun ketika pemuda itu menjelaskan alasannya, wanita materialis justru menghinanya karena dianggap jelek dan miskin. Dia sendiri adalah putri kaya yang terhormat di kota awan. Bagi wanita itu, pemuda seperti dia sama sekali tidak pantas untuknya. Mendengar hal itu, pemuda itu langsung marah. Perjanjian pernikahan ini adalah kesepakatan awal. Tuanku dan ayahmu secara langsung menetapkannya. Dengan jelas tertulis. Ditulis dengan jelas. Selembar kertas sampah. Kamu juga ingin menggunakannya. Mencari kekuasaan dan kedudukan. Sungguh lucu. Keluarga Cui kalian. Setidaknya kalian juga keluarga bangsawan. Bagaimana bisa membesarkan orang yang seorang pria yang memandang rendah orang lain dengan mata anjing? Kamu bicara tentang siapa? Kamu datang ke keluarga kami, keluarga Cui, hanya untuk melihat keluarga kami, keluarga Cui. Keluarga besar, bisnis besar, ingin menggunakan guru kamu. Pada saat itu sedikit, kebaikan kecil, untuk membuatmu menjadi menantu. Kebaikan kecil, kalau bukan karena perlindungan dari pintu surga saya. Apakah keluarga Cui kalian bisa seperti sekarang? Meskipun membatalkan pernikahan, meminta Tuan Cui kalian keluar, berbicara langsung dengan saya. Hari ini adalah hari besar keluarga Cui saya. Yun Cheng kami, keluarga terpandang Su, akan mengirim orang untuk datang. Kamu, ayah saya tidak punya waktu melihatmu. Jika bukan karena teknik naga 9 putaran, siapa yang mau berbicara lebih banyak denganmu? Mengucapkan satu kata lagi. Saya telah melakukan kebaikan seumur hidup, baru mendapatkan kunci naga 9 putaran ini. Kamu sebagai satu-satunya muridku, harus menjaga ini dengan baik. Harta karun aliran. Guru, kunci naga 9 putaran ini adalah nyawa guru yang ditukar. Bagaimanapun, aku juga harus mendapatkan keseluruhannya. Tidak masalah, aku bisa menunggu. Apakah kamu tidak mengerti perkataan orang? Bukan ayahku, dia tidak ingin bertemu denganmu, karena kamu tidak pantas bertemu dengannya. Mengerti, Cui Rubing? Jangan terlalu berlebihan. Cepat, tolong Tuan Cui datang segera. Kalian juga pantas mendapatkannya. Apa? Kamu masih ingin memukulku kan? Tidak ingin mati. Pergi jauh-jauh.
Pembatalan pernikahan bisa dilakukan. Biarkan ayahmu berbicara langsung dengan saya. Nona, Tuan memerintahkan Anda untuk segera pulang. Putra tertua dari keluarga Chen sedang menunggu. Pernikahan akan segera dimulai. Baiklah, inilah yang kamu sukai. Menantu perempuan. Begitu tidak berguna. Kamu masih berharap dia akan lindungi aku. Ah, Jiang Yue. Ini, kakek. Aku tahu. Anda ingin sebelum mati. Temukanlah pria yang baik untukku. Tapi tidak bisa di jalan raya. Pilih saja satu. Kamu ingin bertemu dengan ayahku, kan? Jadi, tunggulah di sini dulu. Ayahku akan segera datang menemuimu. Baiklah, saya akan menunggu di sini. Awasi dia. Jangan biarkan dia merusak pernikahanku dengan Yun Jie. Jika dia berani membuat keributan, langsung mematahkan kakinya. Dia adalah seorang gadis. Hari ini adalah pernikahan Chen Shao dengan Nyonya Cui. Chen Jia Zai Hotel mengundang seluruh keluarga bangsawan di kota Awan. Orang bodoh ini malah menunggu Tuan Cui di sini. Hanya seorang pengemis yang ingin merangkak ke atas. Apa yang baru saja kamu katakan? Hari ini adalah Nyonya Cui. Pernikahan dengan Chen Shao. Sepertinya seluruh kota Awan tahu. Hanya kamu yang tidak tahu. Hanya dengan penampilanmu yang kumuh seperti itu. Masih ingin bersaing dengan Chen Shao. Dengan orang semacam itu. Itu benar-benar mimpi yang bodoh. Keluarga Cui terlalu berani menipu. Keluarga Cui berani mempermainkan saya seperti ini. Tunggu sampai saya mendapatkan guru saya. Dengan menukar nyawa, jurus naga 9 putaran, aku pasti akan membuat mereka membayar harga. Jiang Yue, ada apa? Apa yang terjadi, kakek? Sepertinya aku menabrak seseorang. Sungguh sial. Kamu baik-baik saja? Bisa mengemudi? Tidak punya mata? Sepertinya itu tanggung jawabku. Cepat pergi. Maaf. Aku pergi dulu. Kok begitu kebetulan? Lagi-lagi dia. Di dunia mana ada kebetulan seperti itu? Lihatlah bagaimana dia baru saja dihina oleh wanita itu. Terlihat malu. Mungkin melihat mobil kita. Mau menipu saja. Jiang Yue, kamu curiga tanpa alasan. Sungguh kurang ajar. Jika aku salah menebak, aku akan turun dan minta maaf langsung kepadanya. Sepertinya ini takdir. Dunia luar terlalu berbahaya. Yu Xingyang tidak mendengarkan pendapat rakyat. Baru saja dihina oleh keluarga Cui. Sekarang ditabrak mobil lagi. Hei, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Begitu kebetulan. Kamu kenapa? Biarkan aku melihat. Sakit. Mau apa? Kamu ini, pola makan tidak teratur dalam jangka panjang. Menyebabkan gastroenteritis akut. Jangan berpikir untuk memanfaatkan kesempatan. Apa yang kamu pikirkan? Wanita-wanita kalian bisa nggak? Jangan terlalu sombong. Aku ingin membantumu meredakan rasa sakit. Jangan bergerak. Kamu lakukan apa? Kamu jangan bergerak. Kamu ternyata bisa pengobatan. Ini pengobatan tradisional Tiongkok. Metode pijat Jiu Yang dapat meredakan rasa sakit. Namun, mengobati gejala bukan penyebabnya. Ingin sembuh, harus menjaga pola makan yang teratur. Aku bilang kamu wanita. Bisa nggak jangan menganggap semua pria. Semua ingin uang dan seks. Di dunia ini, masih ada pria baik. Aku masih ada urusan mendesak. Baiklah, nggak apa-apa, aku pergi dulu. Lebih baik jangan bertemu lagi. Jiang Yue, kakek, sudah melihat kan? Anak ini tidak suka uang dan mesum. Baik dan jujur. Bagaimana menurutmu, nak? Kali ini kakek memberikanmu menantu yang baik. Kakek, orang ini masih bisa diterima. Namun, aku masih harus memikirkannya lagi. Baiklah, kakek akan memberikanmu mahar sekarang. Menetapkan pertunanganmu dengan anak ini. Jangan begitu, kakek. Mari bicara terlebih dahulu. Aku tidak akan dengan mudah menerima. Maka terimalah dia. Semua orang, letakkan bunga-bunga dengan rapi. Chen Shao sudah menunggu. Tutup itu adalah teh. Bawa sedikit untukku. Semua orang, cepatlah. Mereka benar-benar mengadakan pernikahan. Cui panjang. Kamu, keluarlah. Berhenti. Dari mana datangnya pengemis ini? Cui panjang. Siapa yang membawanya masuk? Orang-orang, ke sini. Keluar. Usir dia. Cepat pergi. Apa yang terjadi? Siapa kau? Berani sekali.
Berani membuat keributan. Pernikahan keluarga Cui saya dan keluarga Chen. Saya murid Murongsang. Namaku Jiang Chen. Hari ini,